Kalau kamu pikir generatif AI seperti ChatGPT dan kawan-kawannya mengancam pekerjaan kita, nah tunggu sampai agentic AI meluluhlantakkan pekerjaan dan juga bisnis kita. Agentic AI ini lebih canggih dari generatif AI. Dia tidak hanya mampu menciptakan konten atau analisis data, tapi dia bahkan mampu bekerja secara mandiri, membuat keputusan strategis dan mengeksekusi tugas-tugas. Mulai dari otomasi rantai pasok sampai optimasi proses manufaktur. Semuanya bisa dikerjakannya tanpa campur tangan manusia. Agentic AI menawarkan efisiensi dan kecepatan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Ini sebuah tonggak baru bagi dunia industri, sebab agentic AI tidak hanya mengubah cara industri bekerja, melainkan juga cara bisnis beroperasi. Agentic AI bisa menghandle berbagai pekerjaan, mulai dari pekerjaan manual sampai pekerjaan yang strategis. Agentic AI mengambil alih sepenuhnya proses dan pekerjaan yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia. Kehadirannya akan membuat kebanyakan dari kita obsolete. Bagaimana agentic AI mengubah wajah industri dan perusahaan? Bagaimana pula cara perusahaan dan kita perlu mempersiapkan diri dari datangnya tsunami teknologi yang bernama agentic AI ini? Yuk kita cari tahu. CEO Nvidia, Jensen Huang, menyampaikan info menarik di ajang CES 2025. Menurutnya, saat ini perkembangan AI sudah memasuki era baru yang disebut dengan agentic AI. Ini adalah teknologi yang berbeda dari generative AI. Agentic AI mampu menciptakan agen cerdas yang bisa bekerja secara mandiri. Dia mampu menyelesaikan tugas-tugas rumit tanpa campur tangan manusia. Huang menyebutnya sebagai tenaga kerja digital baru. Agen-agen ini adalah karyawan virtual yang bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan. Itu sebabnya ke depan, kata Jensen, Departemen IT berpeluang menjadi pengelola SDM digital untuk memastikan agen-agen tersebut berfungsi secara optimal. Kehadiran agentic AI mengejutkan sekaligus mengerikan karena efek disruptifnya lebih dahsyat dan lebih luas dari generatif AI. Menurut Jensen Huang, evolusi AI berproses dalam 4 tahap. Pertama disebut dengan perception AI yang mampu memahami data seperti mengenali wajah, suara, atau pola tertentu. Teknologi ini sudah diterapkan pada kamera pintar atau asisten suara. Yang kedua disebut dengan generative AI yang mampu menghasilkan sesuatu yang baru seperti teks, gambar, video, bahkan musik. Teknologi ini populer di industri kreatif, pemasaran, dan juga media. Ketiga, agentic AI yang mampu menjadi agen mandiri. Dia bisa membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks seperti mencari data, menganalisis, dan memberikan solusi tanpa perlu perintah dan intervensi manusia. Dan keempat adalah physical AI yang sudah memiliki fisik. Misalnya robot rumah tangga, kendaraan otonom, atau perangkat yang bekerja langsung di lapangan. Ada perbedaan antara generative AI dengan agentic AI. Generative AI menghasilkan konten berdasarkan arahan manusia, misalnya ketika ChatGPT membuat teks atau Midjourney membuat gambar. Nah, sedangkan agentic AI bekerja secara proaktif. Dia bisa mandiri menentukan tujuan, membuat strategi, dan menyelesaikan tugas-tugas, atau juga mempelajari pola konsumen untuk meningkatkan layanan. Agentic AI memiliki tingkat otomasi yang tinggi, serta kemampuan reasoning yang canggih dan meminimalisir harus adanya supervisi. Teknologi ini mengurangi peran manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kompleks. Kemampuan seperti itu membuat agentic AI berpotensi menciptakan disrupsi yang lebih dahsyat. Dia bukan hanya mampu melakukan pekerjaan manual, tetapi juga bisa mengambil peran-peran yang strategis. Sebuah startup di California bernama Ema sudah memanfaatkannya. Di sana terbukti agentic AI mampu memuaskan pelanggan dibandingkan chatbot tradisional. Dia bisa dengan cepat menyelesaikan keluhan pelanggan, memberikan rekomendasi kepada manusia, serta menjelajahi ribuan database secara real-time. Agentic AI bisa membuat layanan pelanggan menjadi lebih responsif dan efisien. Hebatnya, dia bisa mendeteksi masalah pengiriman sebelum pelanggan menyadarinya. Dia juga bisa menawarkan kompensasi seperti diskon untuk memuaskan pelanggan. Nah, kalau di sektor manufaktur, agentic AI bisa menjadi otak pabrik pintar. Contohnya Juna.ai di Jerman. Mereka memanfaatkan AI untuk memantau sensor mesin, mendeteksi tanda-tanda kerusakan lebih awal, dan mencegah downtime yang mahal. Teknologi ini juga membantu mengoptimalkan alur kerja, mengurangi konsumsi energi, dan menekan emisi karbon. Sedangkan di dunia penjualan ada Salesforce yang mengembangkan Agent Force. Sistem ini diproyeksikan untuk menciptakan lebih dari 1 miliar agen AI pada akhir 2025.
Sistem ini membantu tim penjualan menangani tugas-tugas administratif seperti menjadwalkan pertemuan dan juga menjawab email, sehingga tim penjualan bisa fokus mengurus pelanggan dan juga mengatur strategi. Perusahaan-perusahaan teknologi besar pun gak ketinggalan. CEO Google, Sundar Pichai, mengungkapkan bahwa mereka telah mengembangkan model AI baru. AI tersebut bisa memahami konteks, merencanakan beberapa langkah ke depan, dan bertindak dengan pengawasan manusia. Sementara itu, OpenAI berencana meluncurkan Operator. Ini adalah AI yang bisa menjalankan tugas kompleks seperti menulis kode atau memesan tiket secara langsung. Bahkan agentic AI juga sudah digunakan untuk mempercepat inovasi ilmiah. Perusahaan ChemCrow misalnya menggunakan agentic AI untuk membantu merancang senyawa baru seperti obat nyamuk inovatif. Sementara itu, Shy Agent dari MIT telah berhasil menciptakan biomaterial baru dari sutra dan pigmen dandelion. Gak heran ya jika perusahaan-perusahaan bersemangat mengadopsi agentic AI. Tujuannya ya apalagi kalau bukan menekan biaya dan juga meningkatkan produktivitas. Juga mempercepat pergeseran tenaga manusia ke teknologi, terutama di sektor manufaktur, jasa, dan administrasi. Diprediksi agentic AI akan semakin masif diadopsi di dunia bisnis dan juga industri. Teknologi ini akan menjadi alat strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data dan analisis yang mendalam. Di lingkungan perusahaan, agentic AI mampu mempercepat pengembangan produk dan layanan baru. Juga mampu memotong waktu peluncuran serta meningkatkan personalisasi pengalaman pelanggan. Dia bisa membuat rantai pasok berfungsi optimal, membuat perencanaan produksi dan manajemen logistik jadi lebih efisien. Juga menghadirkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan segala kemampuannya, agentic AI bisa mendorong inovasi lebih cepat dan membuka peluang pertumbuhan baru yang sebelumnya sulit untuk dicapai. Nah, dalam situasi seperti itu, kalau kita nggak mampu beradaptasi, kita berisiko kehilangan pekerjaan. Ancaman ini jauh lebih besar dibandingkan akibat yang ditimbulkan dari pemanfaatan generatif AI yang sekarang sudah mulai terjadi. Penggunaan agentic AI memicu perdebatan karena kemampuan teknologi ini memang luar biasa. Teknologi ini bisa merevolusi kolaborasi antara manusia dan mesin, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat inovasi. Meskipun untuk lingkungan kerja yang kompleks, penerapan teknologi ini memang masih memerlukan perencanaan yang lebih matang. Harus ada integrasi yang jelas antara peran manusia dan AI, termasuk ketika menetapkan tujuan yang terarah dan strategi yang sejalan dengan visi bisnis. Tanpa pembagian tugas yang tepat, kolaborasi ini justru berisiko menciptakan kebingungan dan juga inefisiensi. Apakah hasil kerja agentic AI itu bisa dipercaya? Nah, kita harus menentukan nih ya, kapan AI boleh ngambil keputusan sendiri dan kapan AI harus tetap diawasi. Terutama di sektor kesehatan atau keamanan yang sangat krusial terkait dengan hal ini. Selain itu, agentic AI juga perlu dilatih dengan data yang akurat dan bebas bias, serta regulasi privasi dan etika, supaya kita dapat memastikan bahwa teknologi ini bisa bekerja secara adil dan dapat diandalkan. Agentic AI memang menawarkan banyak manfaat, sekaligus risiko-risikonya. Kita paham teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan menangani berbagai proses dari awal hingga akhir secara otomatis. Dia juga mampu menganalisa data secara cepat dan akurat, juga membantu perusahaan merespon perubahan pasar atau tantangan bisnis secara lebih efektif. Jadi AI ini memang sangat bermanfaat, namun manfaat itu berbanding lurus dengan potensi risikonya. Dan salah satu risiko itu adalah kurangnya transparansi dalam keputusan yang dibuat oleh AI. Algoritma yang dia gunakan sangat kompleks. Kita jadi susah memahami dasar dari keputusan yang dibuat oleh AI. Nah, ini bisa jadi masalah serius, sebab keputusan yang salah bisa berdampak besar. Selain itu, kemampuan AI terbatas ketika menangani situasi tidak terduga, sebab dia bekerja hanya berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa menimbulkan kesalahan atau bahkan kegagalan sistem. Jadi, untuk meminimalkan risiko seperti itu, kita harus tetap mengawasinya, terutama ketika dia membuat keputusan-keputusan penting. Transparansi harus diprioritaskan dalam desain sistem AI maupun dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, kita bisa memahami setiap tindakannya. Begitupun data yang dipasok harus beragam dan representatif supaya keputusannya tidak bias. Aktivitas kerja masa depan akan didominasi kombinasi kolaboratif manusia dan mesin. Sebagian besar pekerjaan rutin, administratif, dan yang berbasis data akan diambil oleh AI. Manusia hanya akan fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan juga empati. Peran manusia akan bergeser ke arah pengawasan, mendesain sistem, dan mengelola integrasi AI. Misalnya di sektor kreatif, manusia akan bertindak sebagai arsitek ide, sedangkan AI akan mempercepat proses eksekusinya seperti menulis, mendesain, atau menganalisa pasar.
Kombinasi itu memungkinkan perusahaan beroperasi dengan sedikit tenaga kerja manual. Perusahaan akan lebih banyak memperkerjakan talenta yang punya keahlian khusus dan juga menguasai teknologi tinggi. Maka ke depan akan muncul tantangan besar, terutama bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan teknis. Masalahnya karena sebagian besar lapangan pekerjaan akan membutuhkan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi AI. Juga akan muncul kebutuhan mendesak untuk pelatihan ulang dan upskilling secara massal. Sementara itu, sektor-sektor baru yang berbasis AI akan berkembang, seperti spesialis pengelolaan algoritma, etika AI, atau pengembang sistem otonom. Jadi dunia kerja masa depan akan sangat kompetitif. Ada batas yang semakin kabur antara pekerjaan manusia dan peran AI. Situasi itu menuntut transformasi agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan. Lalu bagaimana cara perusahaan mengoptimalkan era agentic AI? Pertama adalah merumuskan strategi yang jelas dan tujuan yang terukur. AI membutuhkan panduan spesifik karena dia tidak memahami nilai-nilai perusahaan atau dinamika pasar. Ketika perusahaan ingin memuaskan pelanggan, AI harus diarahkan pada metrik yang jelas, seperti batas waktu penyelesaian keluhan atau skor umpan balik. Manajer juga harus rutin memberikan umpan balik kepada AI untuk meningkatkan performanya. Selanjutnya, pastikan kolaborasi manusia dan AI terkelola efektif. Kerjasama ini perlu diatur untuk menghindari konflik dan tumpang tindih tanggung jawab. Terakhir, perusahaan harus menerapkan kerangka pengambilan keputusan yang aman. AI harus diuji secara bertahap dengan pengawasan manusia, terutama ketika melakukan tugas-tugas penting. Dengan begitu, teknologi ini dapat berkembang dengan lebih sedikit kesalahannya. Karyawan yang cerdas bisa memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat perannya. Seorang manajer proyek misalnya bisa menggunakan agentic AI untuk mengelola jadwal, memantau kemajuan tim, dan memecahkan masalah logistik. Sehingga dia bisa fokus mengerjakan aspek-aspek kreatif seperti membangun hubungan tim dan merumuskan visi strategis. Sementara itu, teman-teman di tim pemasaran bisa memanfaatkan AI untuk menganalisis perilaku pelanggan, menyusun strategi kampanye otomatis, dan memprediksi tren pasar. Namun ingat, tanggung jawab akhirnya harus tetap berada di tangan manusia. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja, maka karyawan dapat mengubah ancaman teknologi ini menjadi peluang. Mereka bisa meningkatkan kompetensi dan memainkan peran yang lebih strategis di dalam perusahaan. Agentic AI adalah arus perubahan yang tidak bisa kita hindari. Dia tidak hanya mengubah bagaimana industri bekerja, tetapi juga apa yang dianggap mungkin. Teknologi ini mengaburkan batas antara alat dan pelaku. Kini, agen digital bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas banyak sekali tanpa campur tangan manusia. Ada yang menarik untuk direnungkan. Apakah dunia yang lebih otomatis berarti lebih baik? Atau justru lebih dingin karena terlepas dari sentuhan manusia? Dalam skala yang lebih luas, kehadiran agentic AI memaksa kita untuk meninjau ulang masa depan umat manusia. Jika teknologi mampu melakukan lebih banyak urusan, apa yang tersisa untuk kita? Apakah ini kesempatan bagi manusia untuk menemukan makna baru? Ataukah ada kekosongan yang sulit untuk diisi? Di satu sisi, AI bisa jadi alat pembebasan. Dia mengambil alih tugas-tugas monoton. Dia memberi ruang bagi manusia untuk fokus pada kreativitas, empati, dan hubungan antar manusia. Namun di sisi lain, ada rasa gentar. Karena ketika dunia berubah, tidak semua orang siap untuk maju. Mungkin ada yang tertinggal dan kemudian kehilangan arah. Jadi ketika merespon agentic AI, semata-mata kita tidak sedang memahami teknologi, tetapi sekaligus merenungi jati diri kita sebagai manusia. Teknologi ini mengajak kita untuk terus bergerak maju, untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Di saat yang sama, dia juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hal yang membuat kita tetap unik. Itulah kemampuan untuk merasakan, berpikir mendalam, dan mencipta dengan penuh makna. Pada akhirnya, kita memaknai agentic AI sebagai cermin. Dia bisa menunjukkan potensi sekaligus kelemahan kita. Dari cermin itu, kita melihat dunia yang bisa lebih efisien, tetapi juga terasa asing jika tidak diimbangi oleh kebijaksanaan. Agentic AI hanyalah alat. Dia menawarkan peluang besar dan membuka pintu menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Namun langkah selanjutnya ada di tangan kita. Kitalah yang harus memutuskan apakah kita akan menjadikannya sekedar mesin tanpa jiwa, atau justru memanfaatkannya untuk menemukan dan memperkuat sisi terbaik dari kemanusiaan. Pilihan itu ada pada kita.